Selamat datang kembali. Pada video kali ini kita bakal bahas kata kerja dalam bahasa Jepang ya. Kata kerja dalam bahasa Jepang itu disebut doushi, dan ini menurut saya perlu dibahas karena pertama, kata kerja merupakan komponen inti dalam bahasa Jepang gitu. Jadi dalam bahasa Jepang itu ketika kita membuat sebuah ungkapan ya, katakanlah kalimat gitu kan, subjek itu bisa dihilangkan teman-teman. Jadi tidak disebut dalam kalimat itu sudah biasa gitu. Tetapi kata kerja ya atau predikat itu selalu menjadi hal yang ditunggu-tunggu ya, yang harus disebut teman-teman, karena itu adalah inti dari sebuah kalimatnya. Nah, begitu. Dan kenapa kata kerja ini perlu dibahas ya? Karena kata kerja dalam bahasa Jepang itu lebih rumit daripada kata kerja dalam bahasa Indonesia. Yang mana kalau dalam bahasa Indonesia itu kata kerja tidak mengalami perubahan, tetapi dalam bahasa Jepang ya, itu kata kerja itu mengalami perubahan layaknya dalam bahasa Inggris. Oke, maaf kalau sekiranya terlalu cepat gitu. Saya akan coba lebih pelan lagi. Teman-teman ya, kata kerja dalam bahasa Jepang itu ada bentuk lampaunya seperti dalam bahasa Inggris. Ya, tetapi kabar baiknya ya, tidak terlalu rumit karena tidak ada bentuk seperti future atau yang akan datang gitu. Jadi future itu bentuknya sama seperti yang present gitu ya, yang masa kini. Nah gitu. Tetapi dalam bahasa Jepang itu ada bentuk kata kerja sopan teman-teman. Ya, jadi nanti akan kita bahas ya, supaya nggak lama-lama, saya langsung mulai pembahasan tentang kata kerja, yaitu doushi. Doushi ya. Nah ini teman-teman, dalam serial video ini ya, saya bilang serial karena dulu awalnya saya buat ini itu panjang banget videonya, dan saya juga udah coba rekam ya, itu hampir 1 jam ya kan. Nah, supaya teman-teman nggak bingung dan nggak bosan, nggak kelamaan nontonnya, saya bagi menjadi beberapa video. Dan pada video kali ini saya bakal bahas ya dua bentuk kata kerja. Yang pertama adalah bentuk kamus, lalu yang kedua adalah bentuk sopan teman-teman. Ya, jadi dalam bahasa Jepang itu ada perubahan bentuk kata kerja ya berdasarkan tingkat kesopanan begitu. Dan yang kita bahas pertama adalah bentuk kamus ya, yang atau sebagian orang bilang itu bentuk dasar, ya, bentuk informal, bentuk santai, bentuk ya pokoknya itulah gitu. Ya, bentuk yang bukan bentuk sopan intinya gitu. Nah gini ya teman-teman. Nah, jadi ini tadi tuh ada bentuk-bentuknya ya kan. Nah, kemudian ini tuh apa ya kita nyebutnya klasifikasi kali ya. Nah, seperti itu. Ada kata kerja yang tergolong kata kerja Godan Doushi ya. Godan Doushi. Ya, nanti saya jelaskan maksudnya. Kemudian Ichidan Doushi ya kan. Kemudian ada Fukisoku Doushi. Nah, seperti itu. Pertama ya, kata kerja itu berakhiran ya kan. Akhirannya itu antara u, ku, su, tsu, nu, bu, mu, dan ru ya. Nah ini tuh kata kerja tuh pada dasarnya tuh termasuk ke dalam golongan Godan Doushi ini gitu. Tetapi ada sejumlah kata kerja dengan akhiran ru yang mereka itu tidak tergolong Godan Doushi. Nah mereka itu masuk ke dalam golongan Ichidan Doushi. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya yang perlu kalian perhatikan adalah kata kerja yang belakangnya ru aja gitu ya. Karena yang belakangnya bukan ru itu termasuk kata kerja ya katakanlah yang biasa gitu kan, yang Godan Doushi gitu. Tetapi ketika kata kerja itu bentuk dasarnya berakhiran ru, maka ia bisa jadi termasuk ke dalam golongan atau kelompok Godan Doushi atau Ichidan Doushi. Nah, seperti itu. Ya, nanti ini tuh pengaruhnya terhadap perubahan bentuknya ya, teman-teman. Nah, kemudian ada kata kerja yang spesial gitu ya, yang katakanlah tidak termasuk ke dalam kedua golongan itu nanti perubahannya, yaitu kata kerja suru dan kuru ya. Suru itu melakukan, kemudian kuru itu datang gitu ya. Nanti bahkan di video terakhir banget kita akan bahas satu kata kerja yang sebenarnya dia termasuk ke dalam kata kerja Godan Doushi, tapi bisa dibilang spesial juga, yaitu aru ya, yang berarti ada atau berada ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu be ya kan gitu, be. Nah, teman-teman, nah ini adalah contoh kata kerja u ya, dalam golongan kata kerja u gitu, Godan Doushi ya. Contohnya nih, kaku ya. Nah ini kan akhirnya ku ya, kaku, menulis kan. Kemudian sama-sama kaku ya, tapi kanjinya beda tuh. Nah seperti ini, kaku ya, ini artinya menggambar ya teman-teman. Nah sama-sama kaku ya, tulisannya kalau di hiragana sama-sama kaku gitu. Bahkan bacanya juga sama-sama kaku ya. Tetapi mereka itu berbeda ketika ditulis dalam bentuk kanji teman-teman. Nah ya, di sini letak pentingnya kanji itu di sini gitu. Nah kemudian ya, ada hanasu ya. Hanasu itu berbicara teman-teman.
kemudian tatsu ya, berdiri ya. Kemudian asobu, asobu itu bermain. Kemudian ada minum, itu nomu ya. Nah, lalu kemudian kaeru, kaeru itu pulang ya. Kemudian ada shiru, shiru itu mengetahui. Kemudian wakaru, wakaru itu memahami. Kemudian kau, kau itu membeli. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ada kata kerja semuanya tuh berakhiran vokal u ya teman-teman. Ada ku, su, su, bu, mu, ru, dan u ya. Nah, di sini kita lihat ada 3 kata kerja yang berakhiran ru ya. Tetapi mereka tergolong ke dalam kata kerja u. Nah, nanti kita bakal memahami ya, saya terangkan maknanya di belakang teman-teman. Seiring kalian menyimak. Jadi simak aja dulu gitu. Nah, lanjut ya. Kemudian ada bentuk kelompok ichi dan doushi ya, yang berakhiran ru ya kan. Ini semuanya berakhiran ru teman-teman, tapi dia tergolong ke dalam ichi dan doushi ya. Pertama, miru, melihat. Kemudian kiru, memakai. Taberu, makan ya. Kotaeru, menjawab. Shinjiru, mempercayai. Neru, tidur. Okiru, bangun. Oshieru, mengajar. Hajimeru, memulai. Wasureru, melupakan. Nah, semua dari mereka ini akhirannya ru ya. Dan mereka masuk ke dalam ichi dan doushi, kata kerja yang akhirannya ru ya. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ya, tadi kelompok kata kerja ya, yang menggunakan bentuk dasar ini ya teman-teman. Nah, bentuk kamus ini ya, contohnya dalam kalimat adalah seperti ini. Nikki kaku ya. Nikki, buku harian ya kan. Kemudian kaku, menulis. Nah, seperti itu ya. O ini tuh penghubung ya antara objek ya kan dan kata kerja ya, objek langsung dan kata kerja. Nah, seperti itu ya. Kemudian Nihongo hanasu ya. Nihongo bahasa Jepang, hanasu berbicara. Nah, seperti itu. Subjeknya ya ini kan tidak ditulis secara langsung ya, tidak dijelaskan secara langsung, tidak diungkapkan secara langsung. Jadi subjeknya itu bebas ya, topiknya ini bebas. Bisa watashi, saya, bisa anata, Anda ya kan, bisa banyak lah pokoknya. Nah, seperti itu. Kemudian ochao nomu ya. Nomu minum, ocha teh. Nah, seperti itu. Kemudian hong wo kau. Hong buku, kau membeli ya. Hong wo kau membeli buku. Kemudian hachiji ni kaeru ya. Hachiji pukul 8 ya. Kaeru pulang gitu kan. Nah, ini memang terjemahannya akan pulang gitu. Ya karena memang bentuk dasar ini bisa berarti bentuk, kalau dalam bahasa Inggris itu present ya, dan juga bisa bentuk future gitu. Jadi bisa dalam bentuk umum atau menerangkan sesuatu yang akan datang. Nah, seperti itu. Kemudian ya, goji ni okiru ya. Goji pukul 5, okiru bangun ya. Goji ni okiru, bangun pukul 5. Kemudian gohan wo taberu ya. Gohan nasi, taberu makan. Gohan wo taberu, makan nasi. Kemudian eigo oshieru. Eigo bahasa Inggris ya. Go ini bahasa ya. Eigo bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Oshieru, oshieru itu mengajar. Kemudian sugaku wo benkyou suru. Sugaku matematika, benkyou suru mempelajari ya. Sebenarnya benkyou ini ya, benkyou ini adalah aktivitas belajar gitu kan. Kemudian kata kerjanya adalah suru. Suru itu melakukan gitu. Artinya melakukan aktivitas belajar ya. Sebenarnya belajar itu kita bisa ungkapkan dengan 2 kata kerja. Ada benkyou, maksudnya benkyou suru, ada manabu. Nah, seperti itu. Kalau benkyou suru itu kalian melakukan aktivitas sengaja buat belajar gitu. Nah, seperti itu. Misalnya duduk di meja, membuka buku, baca, belajar gitu kan. Tapi kalau manabu, manabu itu kalau dalam bahasa Inggris seperti learn. Nah, gitu. Jadi kalian belajar dari pengalaman, dari macam-macam. Nah, itu manabu. Nah, seperti itu. Kalau benkyou itu study. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya, sekarang kita masuk ke dalam bentuk kata kerja sopan, teman-teman. Nah, jadi saya di sini bisa mengatakan bahwasanya kalau kalian mau lebih mudah ya kan, maka sopanlah gitu. Karena memang dalam bahasa Jepang sendiri bentuk sopan itu paling mudah polanya, teman-teman.
Nah, bentuk sopan itu pokoknya belakangnya mas gitu aja. Ya, masuk, 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 masuk gitu. Ya, bacanya mas tapi ya. Dan kalau misalnya belakangnya itu u, menjadi itu diubah menjadi imas ya. Kalau belakangnya ku menjadi kimas. Kalau belakangnya su ya menjadi simas. Ya, itu maksudnya di akhir gitu ya belakangnya. Nah, kalau belakangnya diakhiri oleh su menjadi cimas ya. Kemudian belakangnya nu menjadi nimas. Nah, yang belakangnya bu menjadi bimas. Yang belakangnya mu menjadi mimas. Nah, kemudian ya untuk yang kata kerja u yang akhirnya ru, itu ru-nya diubah menjadi rimas. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau yang dalam golongan kata kerja ru ya, ichi dan doushi yang akhirnya ru, itu ru-nya itu tinggal diubah menjadi mas gitu tanpa ada ri. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ada suru dan kuru ya. Suru itu menjadi shimas, kemudian kuru ya menjadi kimas. Nah, seperti itu. Kalau dari sini itu masih belum terlihat perbedaannya ya. Apa namanya? eh Ya suru ya kan, suru ya menjadi simas ya kan. Nah, ini kan kesannya seperti kayak oh ini ichi dan doshi, kemudian ini kuru menjadi kimas ya. Nah, sama seperti ichi dan doshi gitu. Tapi nanti kita lihat kenapa ini tuh spesial ya teman-teman. Nah, sekarang contoh ya kata kerjanya. Misalnya tadi kaku ya. Ini bentuk kata kerja u ya kan. Kaku, kunya menjadi ki, kemudian menjadi diberi tambahan mas menjadi kaki mas ya kan. Nah, sama kaku, kaki mas ya kan. Kemudian hanasu menjadi hanasi mas. Ya, tatsu menjadi tachi mas ya. Kemudian asobu menjadi asobi mas ya. Kemudian minum, nomu menjadi nomi mas. Kemudian pulang, kaeru ya menjadi kaeri mas. Kemudian mengetahui, siru menjadi sirimas. Nah, kemudian memahami, ya wakaru menjadi wakari mas. Nah, kemudian membeli, kau menjadi kaimas. Nah, seperti itu teman-teman. Ini bentuk sopannya ya. Nah, seperti itu. Sekarang ya kita lihat kalau dalam golongan kata kerja u ya kan, itu tadi yang kaeru misalnya, kaeru ya kan, ru-nya menjadi ri, kemudian tambahi mas. Kemudian siru ya, ru-nya menjadi ri ya, si ri tambahi mas ya, siri mas ya. Kemudian wakaru ya, ru-nya menjadi ri, baru kemudian tambahi mas menjadi wakarimas. Nah, sekarang kita lihat ya contoh pada kata kerja ru teman-teman. Ya, miru ya. Miru itu tidak menjadi mirimas, tetapi langsung mimas gitu, melihat ya. Kemudian memakai ya, kiru ya. Kiru itu tidak menjadi kirimas, melainkan langsung kimas gitu, memakai ya. Kemudian makan. Makan itu bukan taberimas ya, tetapi tabemas. Nah, seperti itu. Jadi yang tadinya ri itu dihilangkan teman-teman. Nah, seperti itu. Maaf, yang tadinya ru-nya itu nggak diubah menjadi ri, tetapi dihilangkan ya. Kemudian kotaeru menjadi kotaemas ya kan. Shinjiru menjadi shinjimas. Sorry, maksudnya tadi itu kotaeru itu menjawab ya, menjadi kotaemas. Kemudian shinjiru ya, mempercayai, menjadi shinjimas. Kemudian tidur. Tidur itu neru menjadi nemas. Kemudian bangun. Bangun itu okiru menjadi okimas. Kemudian mengajar. Mengajar itu osieru menjadi osiemas. Kemudian memulai. Memulai itu hajimeru menjadi hajimemas. Kemudian melupakan. Melupakan itu wasureru menjadi wasuremas. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ya kita contoh kalimatnya ya. Nikkiyo kakimas. Nah, tadi kan nikkiyo kaku ya. Kaku menjadi kakimas ya, menulis buku harian ya. Kaku menjadi kakimas. Nah, seperti itu. Ini bentuk sopan teman-teman. Kemudian nihongo hanashimasu ya. Tadi kan nihongo hanasu gitu kan, menjadi hanashimasu. Nah, seperti itu. Maknanya nggak berubah teman-teman. Hanya tingkat kesopanannya saja yang berubah. Nah, seperti itu. Ini lebih formal lah, lebih sopan. Ya, kemudian ochao nomu menjadi ochao nomimas. Ya, kemudian hongo kau ya. Kau itu membeli ya, menjadi hongo kaimas ya, membeli buku ya. Kemudian hachiji ni kaerimasu ya. Tadi kan hachiji ni kaeru ya, menjadi kaerimasu. Nah, seperti itu. Kemudian goji ni okiru ya, menjadi goji ni okimasu ya. Ru-nya tinggal diubah menjadi mas ya. Jadi okiru menjadi okimasu. Kemudian gohan wo taberu menjadi gohan wo tabemasu. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman lihat ya.
yang golongan kata kerja u ya kan, kaeru menjadi kaerimas ya kan. Nah, sekarang yang ini ya, golongan kata kerja ru ya, taberu ya kan, menjadi bukan taberimas tapi tabemas. Nah, seperti itu. Gohan wo tabemas. Nah, kemudian eigo osieru ya menjadi eigo osiemas gitu, mengajar bahasa Inggris ya. Kemudian sugaku wo benkyou shimasu ya. Benkyou suru ya. Ini kata kerja spesial gitu kan. Benkyou suru. Sugaku wo benkyou suru, mempelajari matematika. Menjadi sugaku wo benkyou shimasu. Nah, seperti itu. Jadi ini tadi adalah tentang perubahan ya kata kerja. Ya, maksudnya adalah bentuk-bentuk kata kerja ya. Kita baru saja mempelajari bentuk kata kerja yang biasa dan bentuk sopan, teman-teman. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat.